Oke, kita mulai lagi ya. Nah, ini udah ada yang Andi. Andi udah biasa pakai mainan ginian rupanya. Deh, ini sarannya Andi bagus. Buat pemula oke lah. Tapi kalau ya pokoknya cara cara logika berpikirnya gini lah. Kalau bisa jangan sampai 100.000 lah. Batasnya kira-kira gitulah. 100.000 udah ya udah Paul. Kira-kira gitu. Udah ya. Sekarang saya akan coba cek. Ini saya belum ngecek. Oke. Ya, masa nggak selesai sih? Coba saya tutup. Saya coba nyalain lagi ya. Nggak mau sih. Wah, yang ini malah nggak keluar nih. Kenapa ya? Coba. Ini percobaan deh. Kalau di laptop yang satu lagi udah jalan sih. Cuman lupa kenapa bisa jalan ya. Jadi Arduino yang baru nggak tahu rada ajaib. Bentar. Mana tadi sih? Ini bukan. Ini dia. Ini dia ya. Oke. Coba saya kasih izin ya. Kasih izin Cahamot ini ya. Walaupun ini USB-nya nggak saya pasangin sih. USB Arduino-nya nggak dipasang. Oke. Coba. Oh, nggak mau sih. Nggak mau jalan nih. Kenanya? Yang satu jalan nih. Nah, ini kayak gini nih. Di kemarin sih saya paniknya kayak gini. Sebelum-sebelumnya Arduino IDE itu nggak rewel, nggak serewel ini gitu. Install langsung beres lah, langsung nyala. Nggak pernah sampai kelap-kelip kayak gini kayak orang gelo. Ini harus dilihat nih. Ntar, ini pengen tahu kenapa bisa nggak jalan ya. Yang satu jalan soalnya sama-sama 2404. Cuman itu, yang ini lebih baru 2404.3 sih. Built-in serial monitor. Harusnya sih nggak ada error di sini. Tuh kan cuma info. Warning. Tuh, nggak mau. Kamu jalan? Eh, rese. Nggak keluar apa-apa udah. Ya orang gelo aja udah. Oh, ini lebih gila. Mau nggak? Tetap nggak mau, Wah, kita mau. Wih, wih, wuh, wuh, jalan. Oke. Oh, nggak tahu, nggak bisa taruh di belakang ini background, nggak bisa ternyata harus taruh di front end. Oh, oke, ngerti. Jadi nggak bisa taruh di ini. Nah, oke, ini update available. Oh, screen belum di share ya? Walah, minta maaf. Oke. Kita share. Jadi tadi saya jalanin ini, nggak ada efek. Kasih permission Camo 777 nggak ada efek. Jadi bisa sampai jalan seperti mana ini. Caranya gini ternyata. Ini keluar. Saya keluar dulu ya. Mudah-mudahan jalan. Ya. Jadi CD user local source Arduino IDE 236 Linux 64 bit. Caranya gini.
Arduino IDE. Saya tadi kasih tanda kayak gini supaya jalan di belakang layar, maksud saya komplit. Nggak mau dia di belakang layar, harus di depan layar rupanya gini. Harus gitu baru dia mau jalan di depan layar. eh 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 rese. Coba apa yang terjadi di sini? Coba. Sorry. Ini ya. Oh, udah keluar. Oke. Jadi keluar kayak gini, bentuknya kayak gini kira-kira. Tapi nanti di Windows, di Linux segala macam kira-kira kayak gini bentuknya sama aja sih, nggak masalah. Cuman sekarang yang perlu adalah kita masukin driver-drivernya. Jadi caranya masukin driver adalah back lagi. Iyalah. Oke. Arduino lah. Oke. Arduino, di sini ada preference board tambahan. Jadi kita tambahin di sini nih. Nah, ini harus dimasukin semua nih. Semua harus saya masukin. Iyalah. Voila. Oke. Ini catnya dikecilin dulu nih, reset. Oke. Ini saya ambil dulu semua. Klik kanan copy. Oke. Whoops. Keklik lagi ngaco. Maksudnya bukan buat diklik. Mana nih? Mana sih tadi? Mana tadi? Rese hilang. Nah, ulang. Ono Center ORI Desa Wiki. Arduino. Oke. Terus di sini ada preference board tambahan. Ini harus di select all dari sini sampai sini. Oke. Atau bentar, gue lihat dulu bentar. Nah, ini biar aman saya edit dulu bentar. Saya kasih spasi di sini. Nggak rewel dia. Oke. Ini harusnya lari ke sana nih ya. Oh, coba kita lihat lagi. Yang ada fruit. Mana ada fruit? Nah, ini harusnya sebelah sini nih. Index. Oh, memang ke bawah dia larinya ya. Wish. Oke. Ini diambil semua. Copy. Sekarang masuk sini. Mana? Sini ya. Oke. Ini adanya di sini nih. Edit. Salah. File. Preference. Jadi masuk ke file. Preference. Di sini ada additional board manager URL. Ada di bawah sini ada additional board manager URL. Kita klik di sini. Kita paste ini semua di sini. Great. Oke. Jadi dipaste aja itu semua. Cek dulu, pastikan semua HTTP depannya ya. HTTP biar yang tadi yang kelihatannya kayak ini depannya semua HTTP udah benar semua, HTTP semua, nggak ada yang putus, nggak ada yang ke bawah. Ini di okein. Ini oke. Dan ini harus ditutup lagi. Ini tutup, nyalain lagi, baru bisa dipakai. Kalau nggak mau dia. Arduino IDE, enter. Jadi harus gitu sih. Loadingnya lama ternyata ya. Nah, ini kalau saya masukin sebanyak itu, dia akan download dulu semua nih. Coba kita lihat di belakang layarnya. Nah, dia akan ngedownload sih sebenarnya. Tuh. Bentar, mana? Ups. Oke. Coba lihat di sini. Nah, dia akan download sih sebetulnya. Kok nggak kelihatan download sih? Oh, berarti gue pakai langsung dong. Ya udah, ini pura-pura ya, pura-pura. Di sini ada select board. Nah, kita harus nentuin dulu board apa yang kita pakai. Select other board and port. Nah, ini selectnya di sini.
Boardnya misalnya Uno. Oh, ini masih loading. Ini kelihatan Uno dia udah siap pakai. Kalau kita mau pakai Uno tinggal diklik aja, berarti ini board yang kita pakai Uno. Kalau kita pakai Wemos, yang saya punya yang kecil itu yang ini ya, D1 mini yang kecil. Terus saya punya juga D1 R2 mini juga ada. Jadi saya punya ini. Jadi harus diklik dulu, baru di-okein. Nanti software yang kita bikin khusus buat makhluk yang Lolin Wemos D1 R2 mini. Nah ini masalahnya dengan makhluk-makhluk beda-beda makhluk, pinnya beda-beda. Itu aja sih, beda-beda pin itu aja sih. Nanti harus dilihat di barangnya, pinnya nomor berapa. Itu yang kita colokin. Nah, cara ngelihat pinnya dari mana? Cara ngelihat pinnya dari sini nih. Misalnya, kita Arduino Uno. Nah, ini kita klik di sini. Bisa digedein kagak? Oh, mana Arduino Uno? Boardnya udah kayak gini semua. Nih, misalnya kayak gini ya. Ini udah ada wifi-nya. Baru nih, ada wifi-nya. Jarang-jarang di pasaran yang ini, jarang nih. Arduino Uno dengan wifi ini, wifi-nya kelihatan nih. Saya pengen ini aja sih. Nah, ini udah bisa klik to add fund. Coba kalau diklik sini. Nah, ini kan ada tar dulu. Nah, ini ada nomor-nomornya nih. Pin 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi ada 13 pin di sini. Yang ini digital. Kalau yang ada tanda tak terhingga ini PWM. PWM singkatan dari Pulse Width Modulation. Oke. Kira-kira gini lah. Bisa dilihat PWM itu seperti apa. Jadi dia ini. Ya, nah ini dia. Nih. Nah, ini PWM tuh kira-kira kayak gini. Jadi, kalau kita kasih filter, jadi dia kan cuma keluarnya 0,5 volt sebetulnya. Cuman kalau dia cara ngeluarinnya kayak gini, nanti kalau kita kasih low pass filter, dia jadi kayak keluar sinyal sinus kayak gini. Dengan PWM ini, nih atau kayak gini nih kelihatan juga nih, ini PWM nih. Oke. Dengan PWM seperti ini kita bisa ngeluarin suara jadinya. Itu. Walaupun sebenarnya dia 0,5 volt sih sebenarnya, tapi dia ngatur jarak-jarak ini diatur-atur. Dia jaraknya diatur supaya bisa jadi keluar sinyal kayak sinus. Supaya sinusnya bagus dikasih low pass filter sih sebetulnya. Gitu. Ini ilmunya anak-anak elektro ya. Saya kan elektronika. Jadi saya ngerti yang kayak gini. Kalau di informatika nggak diajarin kayak gini. Jadi ini kasihnya low pass filter supaya frekuensi tingginya hilang sih sebetulnya. Gitu. Nah, ini ilmunya pakai deret Fourier segala macam. Tapi nggak usah saya terangin lah. Pokoknya itu ilmu-ilmu sinyal processing lah kira-kira kayak gitu. Beres ya. Jadi itu PWM. Nah, sorry. Jadi ini digital semua dari 0 sampai 13 digital semua. Di sini ada ground nih, sini ada ground. Kemudian di sini 13 ini biasanya nempel sama LED. Ini ada LED. Yang mana? Yang ini apa yang ini yang LED? Ini LED, salah satu dari ini LED. Kayaknya yang ini nih LED. Oh, ini L. Ini LED yang ini. Ini nempel ke pin 13, LED yang ini. Konsekuensinya apa? Kalau kita mau eksperimen, mau nyoba tanpa beli alat-alat tambahan, kita bisa nyalah matiin LED nomor 13 ini aja. Dia bisa on off nggak nih LED? Kalau on off berarti prosesornya hidup beneran nih. Ini prosesornya nih ya. Prosesornya bisa nyala mati beneran nih. Kalau LED yang ini hidup. Di sini ada TX-RX, dia nyambung ke pin 0 sama pin 1. TX artinya transmit, RX artinya receive. Jadi dia bisa transmit receive data di sini sebenarnya. Tapi ntar harus kita program ya. Kalau si Arduino-nya on, nih LED ini nyala nih on. Terus pinnya sih. Ini sebenarnya kondisinya Arduino-nya udah makin kecil. Dulunya gede, sekarang udah kecil-kecil ini.
Nah, sekarang di sebelah sini ada A0, A1, A2, A3 sampai A5, A0 sampai A5. Bedanya sama ini, A itu analog, kalau ini digital. Digital tuh tegangannya cuma 0,5 volt kalau digital. Kalau analog bisa 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 sampai 5. Jadi ini analog dia. Nah, tadi yang potensio kita coloknya ke sini potensionya. Tapi coloknya harus ngerti cara nyoloknya ya. Nyoloknya adalah kalau kita lihat potensio ini. Ini potensiometer kayak gini kan bentuknya ya. Ini pinnya ada 3. Yang tengah ini yang nyambung ke putaran ini. Jadi tergantung ini mau dikasih 0 volt, ini dikasih 5 volt. Ini kan nyambung ke sini. Ini bisa geser-geser di antara 0 sampai 5 volt di sini. Nah, yang tengah ini kita masukin ke salah. Kita yang tengah itu dimasukin ke yang ini, A0 sampai A5. Terserah mau colokin yang mana. Tinggal 0,5 voltnya. Bisa taruh di sini 5 volt, 0-nya groundnya ini ground, ada 2 ground di sini. Ini 2 ground. Ini 2 biji ground. Ini 5 volt, ini 3,3 volt. Ini keluar ya, maksudnya ini keluar. 5 volt keluar, 3,3 volt keluar. Output ini. Yang ini inputnya 5 volt dari sini. Cuman inputnya juga bisa lewat USB ini. Kan USB-nya colokin ke komputer. Jadi dapat 5 volt dari komputer sih sebetulnya. Kalau kita nggak ada komputer, kita bisa masukin input di sini, 5 volt, atau kita masukin ke sini. Ini bisa kita masukin sampai 9 volt. Di sini ada regulator supaya tegangannya turun dari 9 volt ke 5 volt. Jadi diturunin ke 5 volt. Ini 5 volt nih outputnya. Jadi dia inputnya dari sini, terus dia ini ground, ini masuk 5 volt, dia masukin ke kapasitor. Ini kapasitor nih. Ini kapasitor, nih resistor, nih kapasitor lagi. Ini udah regulated lah, tegangannya udah stabil lah, kira-kira kayak gitu. Jadi kalau biasa ngelihat elektronik, ngelihat rangkaian gini tahu ini buat apa. Ini buat kristal gitu. Gitu ya. Ini buat elektronik. Makanya lu masuk jurusan elektronika. Ini ada tombol reset gitu. Kira-kira kayak gini. Ini yang Arduino yang ini. Oke, coba kalau kita lihat yang lain. Ini pinnya kayak gini ya, 0 sampai 13, A0, A5. Nah, kalau kita lihat ESP, ini pinnya beda-beda loh. Ini pin, kalau yang Arduino mirip semua pinnya. Pinnya mirip-mirip semua. Ini Arduino yang lama, yang ini nih bentuknya nih gede banget chipnya. Oke. Coba kita lihat yang ESP32. D1 mini misalnya. Ini yang paling kecil ya. Ada yang ini enggak? Ada yang kelihatan pinnya ini ya. Harus lihat di sini kayaknya. Nggak ada pinnya, nggak ada tulisannya. Rese. Ini nggak ditulis sih. Perasaan ada. Saya perasaan bisa baca. Di baliknya kayaknya. Waduh, pinnya dibalik. Di depannya nggak ada di sini. Di baliknya, di belakangnya ada. Ntar, kita harus nyari yang ada tulisannya. Pin. Oh, ini dia nih. Ini dia. Ini dia. Ini ada pin-pinnya nih. Nah, di sini, nah kita harus, ini pinnya aneh kan? Beda banget sama Arduino ya pinnya. Nah, ini harus lihat tabelnya di sini. Ini ada tabel. Ups. Mana dia? Nih penampilannya, tapi lihatnya yang sini nih. Bisa digedein lagi nggak? Gedein lagi? Oh, nggak bisa. Oh, oke. Oke, nggak bisa. Ya udah, kondisi kayak gini. Di sini, bentar gue nyari pinnya. Kok pinnya nomornya kriptik gini. Supaya bisa di coding di Arduino, dia kalau nggak salah D1, D2, D3
pin-pinnya kayak gitu nomornya. Ini kenapa IO 19, IO 23, IO 34, alah alah alah, ini nomornya on kayak gini nih. Ada yang lebih manusiawi nggak pinnya, nama pinnya? Ini nggak manusiawi nih, nggak ada pin D1, D2, D3-nya nggak ada nih. Ntar gue harus nyari yang ada, yang rada manusiawi, lebih manusiawi sedikit. Ini kayaknya. Udah kayak gini semua ya? Pinnya kayak gitu semua ya? Namanya kriptik gini. Parah. Oke. Yang saya perasaan nggak segitu-gitu amat deh. Oke. Coba. Wah ya udah, kalau udah kayak gini bangun, pusing. Oh, nih. D0, D1, D2. D2. Ini ada ADC-nya. Jadi pinnya kok beda banget ya. DSP, WMOS D1 mini SP dan ya bener, yang ini makhluk nih. Kok kayak gini nama pinnya? Aneh. Coba eh 1, D2, D3 gitu ya. Lagi ngotot nih. Lagi ngotot, bisa keluar kagak? Oh, ini. Oh, ini dia. Ini dia. Nih. Ini dia. Nih. Jadi waktu programming kita harus ngasih tahu pinnya nomor berapa. Nah, ini dia nih. Ini dia nih. Nih A0, D0, A0, D0, D5, D6, 27, D... Nah, ini dia makhluk yang benernya nih. Pin saya yang ini yang saya pakai. Yang ini mah bahasa nggak ngerti. Ini ada GPIO apa segala macam, saya pakainya yang ini. Ini programmingnya di sini nih. Pin label WMOS D1 mini. Yang ini ya, RST sampai yang ini. Jadi D0, D1, D2, D3, D4, D5, D4, D5, D0, D7, D8, A0-nya cuma 1. Jadi si WMOS ini punya A-nya cuma 1, A0 doang. Jadi dia punya analognya cuma 1, sisanya digital. Oke. Dia punya 3,3 volt, dia punya 5 volt ground. Udah, pinnya cuma kayak gitu doang. Tapi dia bagusnya ada wifi dan dia kecil, harganya 20 berapa tadi? 25.000, 20 nggak sampai 30.000 lah harga makhluk ini satunya. Oke. Jadi favorit saya yang makhluk ini sih sebenarnya. Ini favorit gue banget. Karena murah. Pokoknya bagian murah kita favorit. Mahal nggak sanggup beli. Ngapain juga beli mahal-mahal cuma buat iseng-iseng doang. Ini 30 ribuan nih harga satunya. Oke. Nah, sekarang waktu programming nanti ada lagi WMOS yang ESP. Jadi nanti tekniknya gitu ya, tolong dilihat. Dan ini pin-pinnya namanya bisa beda-beda ya. Coba gue nyari lagi WMOS 8266. Pin out yang segede nih Uno nih sebenarnya makhluknya. Kagak ada. Coba D2 R1 D2 apa gitu ya, lupa. Nah, ini dia makhluknya. Nih makhluknya. D1. WMOS D1 SP86 base. Nah, ini dia makhluknya. Nah, ini pinnya harus dilihat lagi. Pinnya beda-beda semua ya.
Jadi programnya beda sih, beda dikit, satu sama lain beda. Kita harus specify mau pakai yang mana gitu ya. Ini sp8266learning.com. Oke. Lagi sholat, lagi sholat. Nah, nih. Nah, ini dia. Nih, cuma ada A0 doang. A0, A1, A2, 3, 2. Ini nggak ada, semua kosong, nggak ada pinnya sih sebenarnya. Dia cuma punya A0. Groundnya sama, V-in sama, 5,3 ini sama semua, cuma sampai sini doang. Ini nggak kepake. Nah, di sini D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D8, 9. Nah, ini nggak ada. D10, 11, 12, 13. Sama. Ini ground. Jadi sama semua. Di titik ini sama. Cuman yang beda banget di sininya. A1 sampai A ininya nggak ada. Ini Wemos ini. Harganya lebih mahal dikit. Ini ada wifi-nya soalnya nih. Cuman sekarang Arduino juga ada wifi-nya yang baru, ternyata baru tahu. Tapi nggak masuk ke Indonesia sih. Lebih mahal kayaknya ya. Itu. Kira-kira makhluknya kayak gini. Nah, sekarang codingnya, programmingnya kayak gimana? Programmingnya nggak susah sih, gampang banget. Kita coba ya. Cuman programming paling gampang pakai simulator nih. Paling gampangnya. Coba bentar, saya akan masuk ke kemarin simulator, udah pernah saya kasih lihat dikit kan simulatornya ya. Ini masuk ke programming sederhana, ada simulator ini kalau nggak salah. Ini web Android Walkwi. Ini simulator favoritnya Walkwi sih sebenarnya. Dia bisa Uno, bisa ESP32, bisa ini belum pernah saya pakai. Ini Raspberry Pi Pico, saya belum pernah pakai. Terus ada STM32 belum saya pakai juga. Oke, jadi saya makanya cuma dua yang atas ini yang saya pakai, yang ini enggak. Oke. Terus kita coba pakai yang SP32. Nah, ini ada beberapa project. Nah, karena dia punya WiFi, dia bisa WiFi scanning. Karena kalau mau iseng banget, karena dia punya WiFi, dia bisa banyak banget sih yang dimainin, tapi jangan ini, kalau gitu jangan ini dulu ya, terlalu rumit soalnya ada wifi-nya dia. Yang sederhana ya pakai yang Uno, ini lebih sederhana. Oke, kalau yang wifi karena dia punya sambungan ke internet, kita bisa lucu-lucu kalau sambungan ke internet. Kalau yang nggak sambungan ke internet, ya udah lebih terbatas kemampuannya. Coding yang paling blow on adalah ngeblingin LED, itu paling blow on banget, blink LED. Biar ngelihat program bego aja dulu ya. Nah, ini dia LED pin. Tapi gue pengennya LED-nya 1 biji doang. Ini LCD udah. LCD touch. Ini apa nih? Oke. Ini bisa katasin lagi nggak? Oh, oke. Oke, ini Arduino Uno yang ini ya, Uno. Tapi kalau kita mau pakai ESP sama, cuma nanti LED pinnya aja yang harus hati-hati nih. Kalau ini kan LED pin 6. Kalau Uno tulisnya D6 kalau nggak salah. Jadi ini bukan 6 gini nulisnya, D6. Jadi digital 6. Kalau A0 gitu. Kalau ngikutin yang ininya, kalau ini ya. Nah, ini kan LED pin 6, jadi di-connect ke nomor 6, Uno 6 di sini, connect ke LED. Terus brightness-nya 0. Nah, ini programming kalau yang ini ya. Tapi yang untuk ininya cuma LED aja 6. Nah, terus di bagian setup-nya, ini bagian setup, kita harus ngasih tahu pin-nya mau diapain. Ini pin LED 6-nya output. Oke. Terus yang ini put your main code here. Jadi kita akan analog write. Kok analog write sih? Baru tahu gue bisa diginiin nih. Biasanya digital write soalnya. Ini kan pin 6 tuh digital. Analog biasanya ke pin yang bawah-bawah sini analog. Tapi bisa diginiin ternyata sama brightness. Baru tahu saya ini.
Ini coding gelo nih, baru tahu saya. Jadi ternyata bisa analog write, pin sama brightness. Kalau brightness lebih besar dari -1, if brightness ini naik stepnya 5. Oke. If brightness lebih besar dari 255, brightness sama brightness pintu step. Delay 50, delay 50. Jadi dia akan terang, gelap, kira-kira gitulah. Oke. Jadi cuman gini doang sih programnya, si LED ini bisa nyala terang, gelap. Cuman ini saya baru tahu kalau analog write bisa dihajar ke sini sih. Tapi dia PWM sih. Baru tahu juga sih. Ini perintah ini baru tahu saya bisa dihajar ke situ. Oke, kita coba run. Ngamuk dia. Wah, rumit ah. Kalau enggak, ini dulu aja ya, yang gampang aja ya. Bisa gue bikin yang blow on aja nih ya. Ini saya buang dulu. Oke. Bisa kecil nggak? Oke. Nah, ini kita bisa nyontek. Kalau mau cari contekan, caranya gini nih. Cari contekannya. Bisa ngomong ke ChatGPT juga bisa sih sebetulnya. Arduino. Oke. Ini ada teknik paling blow on adalah blink. Ini blink. Ini contekan ya, cuman gini doang sih. Tapi ini di pin 3 ya. Nih, digital write kan saya bilang juga. Jadi ini saya bikin gini. Di sini. Oke. Copy. Masukin sono. Mana tadi? Salah. Salah. Mana tadi? Ya. Ini bukan. Oh, ini walkway. Oke. Ini masih di setnya di pin 13. Jadi ini nggak dibutuhin semua. Oke. Ini ganti sama ini aja. LED pin. Jadi si ini semua pin bisa in out. Ini lagi di set sebagai output ya. Jadi LED pin ini yang 6 output. Jadi saya bikin kayak gini. LED pin. Oke. Ini high sama low doang sih. Oke. Baru tahu saya bisa analog write. Tapi aneh sih. Soalnya dia cuma bisa digital, makanya rada aneh bisa analog write di situ, aneh sih sebenarnya. Rada tidak masuk di akal saya sih sebenarnya, cuman yang nggak tahu ya. Kalau ini udah pasti gampang, dia cuma nyala 1 detik, mati 1 detik, nyala lagi 1 detik, mati. Oh, ini ada 2 nih. Buang 1. Nggak ngamuk deh. Oke, jadi ini gampang, nyala mati, run. Tuh, 1 nyala, mati, nyala, mati. Ini gampang banget sih. Oke, ini contoh aplikasi paling blow on di dunia, bisa nyala mati. Oke, nyala mati dia, beres. Oke, sekarang nah ini udah gampang banget sih. Nah, sekarang kita coba yang lebih lucu lagi. Ada yang software yang lucu lagi nggak? Ini susahnya kalau nggak pakai alat bener, saya nggak nyaman sih sebetulnya. Oke, kita coba nih lampu apa nih? Iya, dia main analog write semua ya. Asli saya baru tahu loh. Analog write. Nah, ini dia mainin sama breadboard ya. Breadboardnya. Kalau kita perhatiin dia ngambil dari pin 10. Pin 10 yang diambil. Yang ini diambil dari ground. Ini groundnya ke sini, udah gitu pin 10 yang ngontrol buat si LED-nya. Berarti di sini pin 10. Oke.
setupnya nggak dipakai sama sekali. Eh, nilainya oh, bisa gini ternyata, baru tahu sih. Ini nyala pelan-pelan nih, nyala pelan-pelan, nanti coba kita ya. Ini harusnya makin terang, makin terang, makin terang. Tapi perasaan terangnya sama semua. Kalau ini perasaan terangnya sama aja, nggak ada bedanya. Tapi harusnya tergantung nilai di sini sih, harusnya. Tapi ini kayaknya sama semua, nggak ada terangnya, nggak berubah-ubah. Ya udah. Tapi kira-kira maksudnya kayak gitu kira-kira. Oke, kita back lagi, kita coba cari yang lain. Nih. Wah, ini mah rumit. Kalau nyoba sesuatu jangan yang rumit ya. Jangan yang rumit dulu. Kita cari yang kita cari yang gampang-gampang, Arduino Uno. Oh, ini mah from scratch. Jangan dong. Ada berapa? Ada hampir 1,8 juta Arduino project. Coba, ini project yang gampang nih, project gampang nih. Nah, ini project gampang. Dia cuman, coba. Bisa digeser kagak? Oh, bisa digeser-geser, oke. Ini LCD-nya dikasih tegangan 5 volt ke sini. Oke. Terus yang dimainin sama dia, ini ada SDA sama SCL. SDA SCL dia akan ngambil dari, saya biasanya ngambil dari sini nih SDA SCL nya. Dia ngambil dari sini nih. SDA. Ini SDA-nya diambil dari sini, harus dicek lagi ke pin Arduino-nya benar di sini nggak. SCL-nya diambil dari sini. Oke. Biasanya SCL di sini sih, tapi nggak tahu ini di sini. Ya udah. Gue kagak tahu kenapa dia taruh situ tuh. Dia kasih ke pin analog soalnya. Nah, di sini ini ada LCD dan dia ada dua baris LCD-nya. Kita perlu include liquid crystal I2C. I2C itu makhluk yang ini sih sebenarnya. Makanya saya bingung kenapa dia makainya yang ini dua. Nggak tahu. Terus kita harus specify dia address I2C-nya adalah X27. Terus ini ada 16 karakter. Kesini total 16, bisa dihitung sih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi total sini sumbu X-nya 16. Terus ini ada dua baris. Jadi 16 kali 2 di sini. Oke. LED-nya pin 13. Ini dikasih LED pin 13-nya. Oke. Terus kita harus initialize. Ini LED-nya dibikin output. Terus LCD-nya diinisialisasi. Terus backlight-nya bisa kita kasih. Backlight artinya dia akan nyala belakangnya. Belakangnya akan nyala. Oke. LCD harganya berapa tuh tadi ya? Coba cek di Topet. Ada dua jenis LCD, hati-hati. Ada yang cuman pakai I2C, itu pinnya cuma 4. Ada yang pinnya banyak. Jangan beli yang pin banyak. LCD Arduino. Nah, ini belinya pin 4 ya, 22.000 nih ya. Yang pinnya 4 gini nih. LCD ada yang warna hijau, ada yang warna biru. Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, ini kontrol I2C-nya yang ini nih. Ini kontrol I2C-nya. Pin LCD-nya benernya sebetulnya banyak pinnya. Bentar. Kalau ini dicabut, pinnya banyak sih sebenarnya. Ini pinnya segini banyak nih sebenarnya. Resek pinnya. Pinnya banyak banget nih. Nah, ini yang nggak ada I2C-nya. Jadi pinnya bunyi-bunyi nyebelin. Kalau udah enak pakai I2C. Jadi dia kayak USB lah. Ada address-nya. Oke. Oh, yang ini 20 kali 4 nih. 20 kali 4 bukan 16 kali 2. Ini 20 kali 4 lebih banyak. Ini karakternya. Jadi kita harus inisialisasi dulu dia berapa kali berapa.
Oke, udah beres. Coba kita terusin lanjut. eh di sini, oh ini bahasanya bahasa Spanyol nih kayaknya nih. Contesa regresiva. Oh, tengah arti orang naon. Terus intinya kita set kursor di 00, terus pindah ke 01, terus kita print I ke LCD. I-nya itu diambil dari, pasti ini I-nya naik atau turun atau gimana nih I-nya. Oh ini dia I-nya. I sama dengan 10, dan I-nya turun, minus 1. Jadi mulai dari 10 terus diturunin sama dia. Oke. Terus LED-nya juga nyala mati lah. Ini LED high atau low. Jadi kalau ada sisanya nyala mati. Oke. Ini kalau udah selesai dia tulis fin de la cuenta. Bahasa harus diterjemahin ini maksudnya apa ya. Oke, tapi kita nggak usah nerjemahin aja, langsung di run aja, nggak usah pakai otak. Kita run, coba efeknya gimana. Cuenta regresiva 9, 8. Nah ini, oh ganjil genap. Oh, kalau ada sisa berarti dia ganjil, nyala nih dia masuk. Coba kita run lagi ya. Oh, dia bisa ganjil genap nih, lucu. Ini ganjil, ini ganjil, genap, ganjil, genap, ganjil. Pas ganjil, LED-nya nyala. Ini karena yang ini nih. If I persen 2 tidak sama dengan 0, jadi sisanya nggak ada, dia LED high. Kalau nggak, LED-nya low. Nah, ini keluarnya di sini ganjil genapnya di sini. Itu fin de la cuenta, maksudnya selesai. Kalau di sini adalah cuenta regresiva, kayaknya cuenta tuh count, regresif count mundur lah, apa gimana lah. Ini kira-kira. Ini kira-kira kayak gitu ya cara mainnya. Jadi bisa lucu di sini. Cuman saya yang heran kenapa ini SDA sama SCL disambunginnya ke sini. Rada aneh aja sih. Coba biasanya coba Arduino Uno SDA sama SCL-nya, coba kita lihat ini ya, pin image, boleh di sini. Nggak kelihatan di sini. Coba jauh-jauh bentar. Ada yang bisa ngasih lihat ini nggak ya? Saya penasaran sama ini ya, sama I2C-nya aja. Oh iya nih dia, ini dia. Ini pinnya ada di sini 2 sih sebetulnya. Makanya saya heran kenapa dia ngambil yang di sini ya. Atau kalau nggak dia ngambil ke sini sih. Tapi ini dia mainnya di sini sih. I2C clock sama data. Jadi 2 ini harusnya di sini. Entah kenapa dia ngambilnya kedua ini jadi hidup juga. Aneh tuh. Baru tahu saya. Biasanya saya ngambilnya di 2 ini soalnya. I2C-nya ngambilnya dari 2 yang ini ya. Jadi saya nggak pernah ngambil yang segila itu gitu. Oke, tapi coba cek referensi yang lain. I2C. Oke. Ini butuhnya SDA sama SCL. SCL tuh adalah serial clock, SDA serial data sih, intinya gitu aja. Nah, coba kita lihat di sini. Nah, ini kan jelas nih. Ini kelihatan nih. Nah, makanya saya heran kenapa dia di situ. Aneh sih asli. Nah, ini kelihatan nih. Tuh kan. Clocknya masuk ke, ini CL, clock, masuk ke clock, SDA masuk ke SDA. Sisanya cuma power doang, jadi caranya mainnya gitu. Makanya dia aneh tuh, pinnya ke gini aneh gitu. Buat saya aneh. Harusnya ke 2 ini sih. Kenapa dia ke sana? Nggak tahu. Kalau nggak kita benerin ya, SDL itu clocknya di yang pin yang ini, clocknya yang pin yang paling ujung, sebelahnya data ya. Coba kita rubah di sini, mau nggak ya?
Jadi ini kita rubah. Ini SDA. Oh, datanya benar. Clocknya ngambil dari sini yang rada aneh nih. Coba clocknya saya cabut ya. Bisa nggak dimatiin? Oh, nggak mau ya? Oh, simulasinya di stop dulu. Bisa dimatiin ya? Oke. Clocknya biar ada rapi dikinin aja. Clocknya sih pindahin situ ya. Jadi saya nggak masukin ke A5. Entah kenapa dia taruh di A5, nggak tahu. Saya pindahin ke clock yang menurut dokumentasi gitu ya. Coba kita lihat bisa nggak dia jalan. Ini percobaan aja iseng. Jalan kan? Apa gue bilang? Jadi clocknya pindahin ke clock I2C clocknya di sini. Ini I2C datanya di sini. Jadi dia mainnya kayak USB sih, kabel serial sih sebetulnya alat-alat ini. Dan masing-masing device, masing-masing ini punya addressnya kalau LCD 027, kalau yang ini 027. Nanti kalau kita punya I2C yang lain, addressnya beda-beda sih. Masing-masing itu beda-beda addressnya. Oke, ini wiringnya saya lebih percaya. Kalau yang tadi gue nggak percaya masukin A0, A5 gue nggak percaya sih. Tapi kok bisa jalan ya? Ini simulasi kali, gila kali. Oke, dah. Oh, udah jam 7 ya? Alah, ilaha illallah. Ya udah. Kita tutup dulu. Kita lanjutkan minggu depan. Mudah-mudahan. Tapi kira-kira Arduino kayak gini mainannya. Minggu depan saya akan coba masuk ke server. Command line di Linux. Coba server segala macam. Kebetulan si Ubuntu sudah akan ada sertifikasinya. Dosen-dosen udah mulai sertifikasi, ujian sertifikasi Ubuntu. Kemungkinan Anda juga bisa sertifikasi Ubuntu. Terus kalau yang jago, kemungkinan bisa ditarik sama Ubuntu. Buat dikirim ke luar negeri juga sih ntar. Ada paling nggak 20 orang dari TTS yang sudah mulai ditarik ke Ubuntu. Parah. Kita supplier SDM sih intinya. Oke. Terima kasih. Saya tutup dulu pertemuan kita hari ini. Kita akan masuk ke kelas selanjutnya di ruang yang sebelah. Thank you.